Apa itu perencanaan SDM? Menurut Andrew E. Eskula, perencanaan SDM adalah merupakan proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksananya berinteraksi dengan rencana organisasi. Dan menurut Handoko, perencanaan SDM atau perencanaan tenaga kerja adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan organisasi pada waktu yang akan datang, serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Model perencanaan SDM. Yang pertama itu ada model sistem perencanaan SDM. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan SDM, perencanaan organisasi, pengauditan SDM, peramalan SDM, dan pelaksanaan program SDM. Dan yang kedua itu model socio-economic battle. Model ini digunakan untuk mempelajari karakteristik kekuatan kerja, sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, dan sosioekonomi yang besar. Dan ketiga itu model perencanaan SDM dari Vetter. Model ini digunakan untuk kebutuhan peramalan dan perencanaan SDM. Dan yang terakhir ada model sistem perencanaan SDM dari Wayne Casio. Model ini menunjukkan adanya integrasi antara perencanaan strategis dan taktik bisnis dengan pasar kerja. Dan manfaat perencanaan SDM, perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada, peningkatan efektivitas kerja, produktivitas lebih ditingkatkan, penentuan kebutuhan tenaga kerja pada masa depan, penanganan informasi, penelitian, dasar bagi penyusunan program kerja, mengetahui pasar tenaga kerja, acuan dalam penyusunan program pengembangan SDM, kepentingan perencanaan SDM. Komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tujuan perencanaan SDM. Tujuan yang berdasarkan pada kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Dan yang kedua, perencanaan perusahaan. Perencanaan perusahaan dilakukan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan perusahaan. Dan yang ketiga, syarat perencanaan SDM. Mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi SDM, mempunyai pengalaman tentang analisis pekerjaan, organisasi, dan situasi persediaan SDM, membaca situasi SDM masa kini dan masa datang, memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan, mengetahui peraturan dan kebijakan perubahan pemerintahan. Strategi, proses, dan prosedur perencanaan SDM dibagi menjadi 4. Yang pertama, strategi perencanaan, kedua, prosedur perencanaan, ketiga, rencana SDM, dan keempat, peramalan kebutuhan SDM atau forecasting. Dan tantangan dan kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada standar kemampuan SDM, kedua manusia SDM makhluk hidup, dan yang ketiga situasi SDM, dan keempat kebijaksanaan perubahan pemerintahan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan baik dalam arti kuantitas maupun kualitas telah tersedia pada saat diperlukan. Kepentingan perencanaan sumber daya manusia itu pertama kepentingan individu, kedua kepentingan organisasi, dan ketiga kepentingan nasional. Dan yang terakhir itu ada tantangan dan kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama standar kemampuan SDM, kedua manusia SDM makhluk hidup, ketiga situasi SDM, dan yang terakhir kebijaksanaan perubahan pemerintahan.